Oke, halo Pak Eko dan teman-teman semua. Hai. Perkenalkan, nama aku Juan Casey Hamzah dan teman-teman aku di sini pada hari ini. Nama aku Anissa. Dan nama aku Daniela. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, Ci Andi. Halo Ci Andi. Oke, nah gimana Ci kabarnya Ci hari ini Ci? Puji Tuhan baik pastinya. Dan senang banget tiba-tiba diajak bareng-bareng sama teman-teman untuk ngobrol-ngobrol di sini. Oke. Nah, Cici akhir-akhir ini tuh kesibukannya lagi sering ngapain sih, Ci? Karena lagi baru buka usaha, jadi benar-benar fokus lebih bagaimana membangun usahanya itu sendiri sih. Dan kesibukan hari ini pastinya ada kegiatan-kegiatan lain yang masih terus berjalan. Walaupun aku memang udah nggak bekerja, lebih fokus ke usaha ini. Tapi ya itu sih, lebih fokusin nge-build bagaimana usahanya dapat berjalan dan berkembang pastinya. Oke, berarti lagi sibuk mensustain lah ya usahanya ya ke depannya. Oke, nah Ci, mungkin kan tadi aku sama teman-teman udah perkenalan nih, tapi kan Cici belum perkenalan, biar penonton makin kenal nih, boleh kali Cici jelasin dulu, perkenalin dirinya dari nama lengkapnya, terus Cici kan berkuliah di UMN juga ya, mulai dari jurusannya dan tahun lulusnya Ci. Oke, sebelumnya aku Anggita Aurelia Antoni, anak juga dari Universitas Multimedia Nusantara waktu itu, dan sekarang udah lulus. Kelulusan di 2024 kemarin. Untuk fokusnya kebetulan aku di Strategy Communication bagian Marketing Communication. Nah, waktu sertifikasi tuh ngambilnya marketing kebetulan. Berarti pas banget ya untuk topik kita hari ini. Wah, pas banget kayaknya nih. Oke, berarti Cici angkatan tahun 2020 ya berarti kalau tahun 2020. Oke, berarti kan Cici tadi ngambil konsentrasi marketing communication ya. Nah, sekarang aku penasaran nih, Cici tuh pekerjaannya atau jabatan tuh sekarang sebagai apa sih, Cici? Kebetulan karena baru merintis bisnis ya campur aduk berarti ya. Owner juga, tapi juga mikirin bagaimana marketingnya bisa jalan, manajemennya dan semuanya sih sebenarnya. Oke, jadi Cici rangkap lah ya istilahnya kayak gitu ya Ci ya. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih, Cici kan tadi udah bilang Cici bisa dibilang pemilik, tapi juga menjalankan di bagian marketingnya seperti itu ya Ci. Nah aku pengen tanya, kira-kira profil perusahaan yang dimiliki oleh wirausaha Cici itu seperti apa sih? Kebetulan kalau usaha kali ini tuh di bidang, kalau teman-teman tahu gitu ya, usaha air mineral. Air mineral, tapi yang biasa kan isi ulang aja, gitu kan. Nah di sini nggak cuma isi ulang, kita terus coba kembangin brand ini, jadi membentuk sebuah brand baru ibaratnya gitu. Berkembang dari air minum isi ulang, coba bekerja sama dengan berbagai lini dan juga akan dikembangkan lagi menjadi air minum kemasan dan air minum perasa gitu. Oke. Cici bisa kenalin lebih lanjut nggak Ci tentang perusahaan Cici, misalkan dari namanya? Oke. Mungkin kalau ini nama perusahaan aku tuh namanya Blue Rora. Kalau teman-teman tahu di Instagram juga ada. Tapi ke depan mungkin nggak terfokus di Instagram karena memang usahanya akan bergerak B2B gitu. Karena saat ini lagi coba masuk ke perusahaan-perusahaan, rumah makan dan lainnya gitu ya. Dan Blue Rora ini sendiri saat ini memang sudah berjalan, mungkin kalau bisa dibilang bukan udah lama, tapi masih baru banget karena baru buka di April kemarin. Baru di April, buka di April 2026 dan sampai hari ini puji Tuhan udah mulai coba masuk ke rumah makan gitu-gitu sih gitu kan. Oke. Nah berarti ada Blue Rora nih Ci ya. Nah Blue Rora ini tuh punya nggak sih Ci struktur divisi tuh kayak gimana gitu? Sejauh ini saat ini memang operationnya pasti ada yang bergerak di bawahnya karena kan nggak mungkin aku semua ya. Ya, ada yang bergerak di bawahnya dan yang mengkontrol marketingnya juga pastinya, yang mulai dari mikirin barang aku ini promosinya mau ngapain, terus juga kira-kira budgeting buat promosi ini perlu berapa besar ya, dan operasional keuangannya juga sama-sama kita diskusiin dengan tim yang ada gitu sih. Oke. Nah, Cici sekarang penasaran deh. Cici kan tadi sempat bilang Cici lulusan Strategy Communication UMN gitu ya, yang berfokusnya di konsentrasinya marketing gitu. Nah, ada nggak sih Ci ilmu dari UMN yang diimplementasikan ke pekerjaan Cici yang sekarang gitu? Pasti banyak banget ya kalau dibilang. Apalagi kita kan, kalau kalian nggak tahu sekarang udah masuk apa belum ya jurusan itu, apa mata kuliah itu gitu ya. Personal branding itu penting banget. Bagaimana kita, personal selling juga penting banget. Bagaimana kita bisa menawarkan dan menjual gitu kan. Karena kan untuk membangun bisnis kita perlu sellingnya itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa menjual, terus transfer ke tim kita biar mereka juga saat gak ada kita, mereka bisa tahu gimana caranya mempromosikannya juga. Terus juga bagaimana bikin copywriting yang menarik gitu, bagaimana bikin promosi-promosi iklan-iklan yang menarik, itu kan berdasarkan dari pengalaman pas kuliah gitu ya. Ini pas kuliah kan sering kan disuruh bikin konten lah tiba-tiba, bikin copywriting yang gimana, terus harus bikin caption-caption yang menarik, itu kan jadi salah satu bekal kita buat gimana biar bisa grow up dan bikin yang lebih sesuai lagi dengan bidang yang kita lagi jalanin gitu.
Oke. Nah kalau tadi kan aku ngomonginnya konteksnya lebih ke ilmu dari UMN gitu kan Ci. Tapi kira-kira menurut Cici kayak ada nggak sih kompetensi-kompetensi yang mendasar gitu yang dibutuhkan di pekerjaan Cici? Kompetensinya pasti manajemen ya. Suka nggak suka kita sebagai biasanya harus ngerti manajemennya juga. Karena kan nggak bisa kita ngerti marketingnya tapi nggak ngerti bagaimana membentuk manajemen yang baik dan manage semuanya gitu, semuanya ibaratnya. Itu sih paling penting ya manajemen. Dan di Telkom juga pasti kan belajar juga tuh bagaimana kita nggak cuma manajemen waktu tapi manajemen segala macam itu kan itu juga pernah diajarin bagaimana nanti mungkin kalian akan masuk sebagai yang punya brand harus tahu budget buat keluar untuk promosi berapa, itu kan belajar dari ilmu di sini juga gitu. Itu sih. Selanjutnya aku juga mau nanya nih Ci, apa sih peran komunikasi pemasaran atau marketing communication ini dalam memasarkan perusahaan Cici belakangan ini? Oh, peranannya besar banget kali ya, karena kan bagaimana orang tahu kita kalau misalnya kita nggak coba memasarkan dulu gitu. Jadi peranan bagaimana pemasaran itu sangat penting banget di lini brand baru gitu ibaratnya. Baik kita promosi kan saat ini mungkin aku lebih banyak promosi lewat brosur, lewat coba promo-promo yang ada di tempat gitu ya. Dan juga bergerak langsung ke tempat-tempatnya, jadi langsung direct marketing lah jatuhnya ya, langsung ke tempatnya, coba dapat data, coba nge-approach dan pre-approach. Jadi semuanya itu lini pemasaran yang sangat menurut aku penting banget untuk kita pelajarin dan terapkan sih gitu. Berarti Cici menggunakan media-media apa aja tuh Ci dalam pemasaran? Oke, untuk saat ini gitu ya, banyak sih direct marketing ya, langsung ke tempatnya gitu. Tapi juga nggak lepas dari pastinya Instagram, sosial media, online gitu ya. Terus juga kan pastinya ada juga lewat WhatsApp gitu. Sekarang kan WhatsApp sudah kayak sesuatu yang wajib harus punya gitu ya. Untuk promosiin produk kita ke customer dan juga membentuk brandnya mungkin ke depan ini yang seperti waktu itu aku sempat ngobrol-ngobrol juga gitu ya sama tim aku juga bahwa kita akan coba kembangin yuk ke website karena kan sayang banget usaha ini udah diuji lab, udah coba paten dan lain segala macam. Kalau misalnya kita nggak seriusin untuk masuk ke website yang lebih resmi gitu lah ibaratnya. Jadi biar namanya juga semakin dikenal banyak orang. Ya, benar banget. Nah tapi apa sih dampaknya itu dari marketing yang udah Cici lakukan? Pastinya peningkatan penjualan harus. Itu paling penting itu, peningkatan penjualan. Jadi nggak cuman orang kenal tapi ngaruh juga di sellingnya kita. Jadi kalau dari aku lihat gitu ya, dari kita sales dari April ke Mei ini kan udah 2 bulan coba kita evaluasi gitu ya. Itu tuh ada peningkatan penjualan yang hampir lumayan besar gitu. Karena yang dari awal cuma ngambil dari rumah ke rumah, lama-lama mau dong kemitraan nih sama brand kita gitu. Nah itu akan meningkatkan sales kita kan, dan kita punya partner untuk yuk bisnis bareng, dan mereka pastinya ngambil di kita, mereka juga jual produk kita gitu, dan orang-orang mungkin banyak yang kenal nih produk kita gitu. Jadi selain meningkatkan penjualan juga meningkatkan brand awareness juga. Iya, benar banget. Nah, seperti yang kita ketahui kan kakak juga salah satu alumni Universitas Multimedia Nusantara ya kak. Nah, kalau menurut kakak pribadi nih, seberapa besar sih peran kuliah di UMN dalam perjalanan karir kakak sampai sekarang? Kalau dibilang besar, pastinya salah satu yang membuat kita terbentuk dan belajar ya pasti di sini gitu ya. Karena kan kita belajar untuk banyak hal di sini, nggak cuman yang tadi aku sebutin mata kuliah yang beberapa itu, tapi kan banyak hal. Dan dari setiap project yang dikasih, misalnya kayak waktu itu aku sempat dapat project suruh bikin iklan apa, bikin ini dan itu menjadi bekal buat aku juga di saat ini untuk membentuk gimana ya si brand ini bisa dikenal orang, awareness-nya gimana, ningkatin awareness dan lain segala macam itu dari perkuliahan yang ada gitu, dari setiap mata kuliah yang ada, dan dari cerita dosen-dosen juga. Mungkin kalau teman-teman di kelas pasti ada kan cerita-cerita dari gimana mereka di usahanya, bagaimana mereka, apalagi dosen praktisi gitu ya, banyak cerita gimana, dan itu menjadi insight baru dan insight yang sangat memotivasi kita untuk bisa mengembangkan ide-ide kreatif berikutnya gitu. Nah, kalau ngelihat perkembangan industri zaman sekarang nih kak ya, menurut kakak gimana prospek karir di bidang ini dalam 10 tahun ke depan? Kayak kira-kira ini bakal ada perubahan kah atau ada peluang baru? Oh pastinya kalau bisa dilihat, kalau kita lihat sekarang gitu ya, berarti karena ini industri air mineral, air minum gitu ya, semua orang pasti butuh minum gitu aja. Mungkin yang akan terus berkembang selama 10 tahun ke depan pasti banyak banget. Dan dibilang kompetitor, mungkin kita nggak usah sebut lah ya beberapa nama yang udah jadi kompetitor itu udah cukup oke dan bagus gitu ya dikenal orang. Dan ini kan berarti kita harus coba berpikir bagaimana kita keluar dari zona nyamannya kita. Nggak cuma sekedar air mineral aja gitu, tapi air mineral yang gimana, yang out of the box, yang orang-orang mikir oh ternyata dia nggak cuma jual air mineral doang nih, tapi juga
dia juga jual secara kualitasnya gimana, terus cara brandingannya gimana, cara dia dikenal orang gimana, dan segala macam itu gitu. Dan untuk 10 tahun ke depan aku rasa bisnis ini menjadi salah satu bisnis yang lumayan dalam zona aman lah ya, karena semua orang pasti nggak tiba-tiba oke, aku sekarang udah nggak minum air putih lagi, sekarang minum air yang lain, kan nggak juga gitu. Dan memang karena untuk bisa sustain, untuk bisa terus berkelanjutan, itu dia yang aku bilang, kita harus coba build nggak cuman sekedar B2C yang kayak oh ya customer tahu kenal oke, tapi nggak gimana kita punya kerjasama dengan perusahaan, gimana rumah makan dan lain segala macam untuk terus tingkatin, dan variannya juga nggak cuman air mineral, tapi juga nanti ada air mineral perasa dan lain-lainnya gitu. Inovasi berarti ya? Inovasi Ci? terus. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Ci. Kira-kira kakak ada tips atau masukan untuk beberapa mahasiswa women yang mungkin tertarik juga untuk berkarir di bidang yang sama seperti kakak? Kalau pengen berkarir dan berbisnis ya manfaatin banget sih dunia kuliah ini semaksimal mungkin gitu. Jadi setiap ada project jangan jadi kayak yang penting selesai, yang penting kelar. Tapi coba dibikin itu tuh jadi salah satu portofolio yang kalian bisa pakai di kemudian hari. Jadi manfaatin setiap mata kuliah yang pernah diambil untuk jadi bekal kamu di next kerjaan. Mungkin nanti bisnisnya bisa kayak aku atau kayak yang lain. Tadi aku sempat muter-muter di bawah gitu ya, banyak bisnis-bisnis baru yang lagi mereka coba kembangin, dan itu pastinya ada manfaat marketing, itu penting banget. Jadi jangan sampai setiap project yang udah dipercayakan oleh dosen-dosen ini jadi project yang cuma sekedar lewat, tapi jadi project yang menurut kalian ini punya nilai lebih nih buat aku ke depannya. Dimaknai gitu. Dimaknai, jadi setiap apapun yang mereka kasih, mungkin karena projectnya kan suka ada-ada aja gitu. 1001 malam aku juga pernah mengalami itu gitu, tapi kayak aku mikir sekarang oh iya ya, dengan itu aku jadi ngerti ini, jadi kenal sama banyak hal. Jadi manfaatkan koneksi itu, manfaatkan juga pengalaman itu untuk jadi bekal kita ke depannya membisnis apapun itu. Menurut aku marketing adalah salah satu kuncinya sih, karena komunikasi adalah dasar kehidupan kita gitu, suka nggak suka gitu. Oke, mungkin cukup sampai situ aja wawancara kita hari ini ya Kak. Makasih banget udah meluangkan waktu. Terima kasih, balik lagi ke UMN. Iya. Oke, semoga dari wawancara tadi dapat membantu kita semua dalam menambah wawasan dan juga insights. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ci Anggi. Sama-sama.